adalah suatu kehormatan yang besar bagi diri saya, diberikan amanah untuk memberikan nasihat pernikahan di hari yang berbahagia ini untuk keponakan saya tersayang Karina Sumaradi dan keponakan baru saya Ridho Alfiansyah. Nasihat pernikahan ini sebetulnya adalah buat kita semua hadirin yang ada di sini, baik yang sudah lama menikah termasuk diri saya pribadi, yang baru saja menikah Ananda Karin dan Ananda Ridho, maupun yang belum menikah. Nasihat pernikahan ini saya bagi dalam 3 poin. Insya Allah singkat, padat, mudah diingat. Semoga Allah memampukan kita untuk bisa melaksanakannya. Adapun nasihat yang pertama, yang semula diharamkan oleh Allah terlintas dalam hati, yang semula diharamkan oleh Allah terlintas di dalam pikiran, hari ini sudah dihalalkan. Dihalalkan dengan kalimat Allah. Karena dihalalkan dengan kalimat Allah, maka sudah seharusnya mengikuti aturan-aturan yang sudah disyariatkan Allah. Begitu banyak hal-hal dalam rumah tangga yang sudah diatur secara syariat, dan kita harus mengetahui itu. Sebelum ini, Ananda Ridho Alfiansyah adalah seorang muslim, tetapi setelah akad nikah tadi menjadi berubah, tetapi berubah menjadi seorang pemimpin asli dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Kalau sebelum akad nikah tadi Anda Ridho Alfiansyah mungkin cukup dengan sholat 5 waktu sesuai dengan syariat, tapi sekarang menjadi tidak cukup, karena selain memperhatikan sholat 5 waktunya sendiri, juga harus memperhatikan sholat istrinya, sholat anak-anaknya yang akan terlahir nanti. Kalau sebelumnya Ananda Ridho Alfiansyah cukuplah dengan berdiri, juga harus memperhatikan busana istrinya, busana anak-anaknya. Siapakah laki-laki yang gadis? Yaitu laki-laki yang tidak mencium bau surga. Mereka adalah laki-laki yang membiarkan anak perempuannya dan istrinya terbuka auratnya. Ananda berdua, kami bersama tadi melihat suatu prosesi yang sangat panjang, yang sangat sakral, di mana seorang anak Adam melakukan perjanjian di hadapan Allah. Seorang Ananda Ridho Alfiansyah berjanji di hadapan Allah. Karena ini perjanjian di hadapan Allah, jangan pernah diingat, jangan pernah dikhianati. Kalian dipersatukan dengan kalimat Allah, maka jangan sampai kalian dipisahkan oleh kalimat manusia yang kecil. Jangan sampai kalian dipisahkan oleh kalimat manusia yang lemah imannya. Dan kalian juga harus tahu bahwa tingkatan cinta dalam rumah tangga itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah romantic love, kasih sayang, cinta kasih antara seorang laki-laki dan perempuan dan sebaliknya. Tapi ingat, romantic love umurnya cuma 6 bulan, paling lama 1 tahun. Setelah itu romantic love ini akan pudar, akan sirna, kecuali kalau ditenagai oleh tingkat cinta yang kedua, yang disebut friendship love, persahabatan di antara suami dan istri. Nonsen seseorang mengatakan suami saya sahabat saya, selama
Suami mengatakan, istri saya sahabat saya, kalau dia tidak mempunyai sifat seorang sahabat, apakah sifat seorang sahabat? Saling hormat, saling ramah, saling santun. Tolong itu dipelihara, karena ini yang menyebabkan romantic love terus menyala sampai akhir hayat. Hanya maut yang akan bisa memisahkan kalian. Kalau kalian friendship love, tetapi ingat, di atas itu ada yang lebih bagus, namanya God love. Pasangan suami istri yang saling mencinta karena Allah. Dia mengikuti pengajian, mempelajari tauhid, asma wa sifat. Dia tahu Allah kalau aku maaf. Dia pun mencoba menjadi pribadi pemaaf. Dia tahu Allah Latif. Dia pun menjadi pribadi yang lembut. Dia tahu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, dia pun pengasih dan penyayang. God love ini yang akan menyatukan suami istri dalam kebahagiaan abadi surga di dunia dan surga di akhirat. Allah akan membersamakan kalian di akhir sekalipun, karena kalian mencintakan Allah. God love pasti akan romantis, pasti akan friends. Maka mari kita berdoa bersama-sama agar Tuhan memampukan kita, Allah memampukan kita untuk menjadi mencinta kepada pasangan karena Allah. Poin yang pertama. Sekarang poin yang kedua, ini ada 5 poin. Poin yang kedua adalah kita harus paham hak istri. Para suami ingat tentang hak istri. Hak istri itu ada 5. 1, sandang. 2, pangan. 3, papan. Yang keempat, perhatian, termasuk dengan biologis. Yang kelima adalah pendidikan. Tunaikan Islam begitu melindungi kaum perempuan, sehingga kita kenal sidotab sebagai perlindungan. Yang lebih bunyinya adalah, apabila saya meninggalkan istri saya, tidak memberikan nafkah lahir dan batin, kemudian istri saya tidak ridho, terjadi selama 3 bulan berturut-turut, maka istri saya berhak mendatangi pengadilan agama, kemudian membayar iwat. Maka pengadilan agama berhak untuk menjatuhkan talak 1 pada saya. Itulah perlindungan. Maka tolong jangan lalaikan hak istri. Sandang, pangan, papan, perhatian, dan pendidikan. Kemudian Islam juga mengakui kepemilikan istri, sehingga harta yang dipunyai istri sebelum akad nikah adalah buah dari cinta, adalah nanti akan lahirnya buah hati. Buah hati itu dididik dengan pendidikan agama yang baik, dididik dengan pendidikan dunia yang baik, nanti akan tumbuh menjadi waladun sholihun. Waladun sholihun yang berbakti kepada orang tuanya yang buruk. Karena hakikat pernikahan di dalam Islam itu bukanlah sekedar cinta kasih, bukan sekedar kebutuhan biologis. Hakikat pernikahan dalam Islam adalah bumi ini akan diisi oleh orang-orang soleh yang mentauhidkan Allah. Rasulullah SAW itu bangga dengan umatnya yang banyak melebihi umat Nabi yang lain. Insya Allah salah satunya adalah anak-anak yang akan terlahir dari kemudahan saya tersayang, Kadina Sumarati. Kalau hari ini kami diundang untuk resepsi pernikahan, insya Allah tahun depan kami akan diundang untuk resepsi akikah. Amin. Itu nasihat yang ketiga dan 3 ya. Kemudian nasihat yang setelah akad nikah tadi,
Bahtera dilepaskan ke lautan 16. Awalnya Bahtera ini kita lepas di pelabuhan Sunda Kelapa, kemudian menyusuri sungai yang tenang dan jernih, sampai tiba-tiba sampai di lautan yang luas, lautan lepas. Di sana ombaknya begitu keras, anginnya begitu kencang, karangnya begitu tajam. Maka sebagai nahkoda harus pandai-pandai mengendalikan bahtera agar tidak kandas di terpa badai. Maka sebagai nahkoda, rajin-rajin bertanya kepada ulama, bertanya kepada orang tua, bertanya kepada orang soleh, bagaimana cara mengendalikan bahtera rumah tangga yang baik sehingga tercipta keluarga Islami yang sakinah mawaddah warahmah. Pandai-pandailah mencari teman. Teman yang diajak untuk pertama itu banyak, tapi tidak banyak teman-teman yang bersedia menemani kita di saat kita mendapat ujian. Mereka adalah teman-teman yang berakidah baik. Ujian pasti akan datang, karena tidak adalah orang yang beriman kalau tidak Allah uji. Bisa ujian anak, ujian pasangan, ujian pekerjaan, ujian harta, ujian kesehatan. Sampai kapan manusia diuji? Manusia akan diuji sampai akhir hayat. Siapakah yang akan lulus ujian? Mereka-mereka yang meninggalkan dunia ini dengan husnul khotimah, yang meninggalkan jejak yang baik, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan manhajun shalih itu yang insya Allah selalu mendoakan orang tuanya. Yang kelima adalah bahwa kepentingan Islam bukanlah sekedar persatuan seorang laki-laki kepada perempuan, tetapi persatuan dua keluarga. Kalau sebelumnya Anda berdua berbakti kepada kedua orang tua, sekarang tidak cukup. Anda berdua harus juga berbakti kepada orang tua pasangan. Kalau kemarin menyayangi saudara, sekarang juga harus menyayangi saudara. Itulah hakikat pernikahan dalam Islam dan persatuan keluarga. Demikian kiranya 5 poin singkat padat, insya Allah akan bisa dilaksanakan di dalam dan Allah yang benar dari Allah. Yang tapi tumben lo belasan menit. Dan dari setan. Akhir kalam saya tutup dengan doa pernikahan dan doa kabul majlis. Alhamdulillah kawabarkalika wa jamaah bainakumullah fil khair. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. La ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.